Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, malam ini Rabu 8 Juli 2020 kita akan mengikuti ibadah pertangyangan keluarga yang dipimpin Majelis Parhalado dari HKBP Rumbai dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Marilah kita mengikutinya dengan hati yang sungguh dan dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan tata ibadah, persiapkan Alkitab dan persembahan. Pilih channel YouTube HKBP Rumbai atau Radio Shalom untuk menjadi panduan ibadah pertangyangan keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari masuk dalam ibadah pertangyangan pada malam hari ini. Marilah kita bersaat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah bagi semua jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kita yang telah memberikan kepada kita berkat jasmani dan rohani. Meskipun sampai saat ini kita masih melaksanakan kebaktian WEK di rumah kita masing-masing karena pandemik virus corona, namun kita masih dapat melakukan segala aktivitas kita dari pagi sampai malam hari ini dalam keadaan sehat. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, mari kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian bagi nama Tuhan, sumber segala berkat itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Yang
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu, Bapa Surgawi, buat segala cinta kasih, kebaikan, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami miliki, kami mengakui bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Jikalau kami juga masih dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, itu juga adalah berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, berikanlah kepada kami hati yang selalu bersyukur atas segala berkat yang sudah kami terima. Ajarlah kami untuk selalu mempergunakan berkat yang kami terima itu untuk kebaikan dan berkat bagi sesama kami, serta dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 716 ayat 1 dan ayat 3. Di nama molus sandok ngoluon.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Allah lah sumber berkat itu. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu dan segala berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan bagi kami. Kami merasa betapa besar berkat yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Tuhan memenuhi segala yang kami perlukan. Bahkan segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan setiap harinya. Sungguh tak terhitung betapa banyaknya berkat yang sudah kami terima sepanjang kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jika kita mempunyai segala sesuatu dalam hidup kita, itu juga adalah bagian daripada berkat Allah untuk membuat kita semakin meninggikan namanya dan memuliakannya dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami selalu gagal memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui segala sesuatu yang kami miliki dalam kehidupan kami. Kami juga gagal mengenal Engkau dengan benar melalui apa yang kami miliki dalam hidup kami. Berkat yang lebih yang Engkau berikan bagi kami dibandingkan dengan sesama kami, bukannya mengajari kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, peduli dan berbuat kasih bagi sesama kami, dan juga bukannya semakin mengajari kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu dan semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Kami juga mengakui berkat yang luar biasa kami terima dalam hidup kami adalah ketika memanggil kami dari kegelapan menuju suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan, membuat kami menjadi anak-Mu, ahli waris dalam kerajaan-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, buat berkat Tuhan yang sudah mengampuni kami, yang memberikan kesempatan hidup untuk kami bertobat dan memperbaiki diri kami menjadi lebih baik. Kami menyadari dan mengakui tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah Allah yang telah mengantarkan kami manusia yang hina dan berdosa ini memasuki hidup dan masa depan yang baru. Engkaulah Allah kami yang tidak mengingat dan membalas segala perbuatan kami yang jahat. Engkau memperlakukan kami bukan berdasarkan perbuatan kami, melainkan berdasarkan anugerah-Mu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingatlah hidup kita sekarang adalah karena berkat Tuhan. Tuhanlah yang telah memilih kita memasuki hidup yang penuh berkat. Hiduplah selalu dalam takut akan Tuhan, taat dan setialah senantiasa kepada Tuhan, supaya kita dapat menikmati berkat itu sepanjang kehidupan kita. Kami sudah menerima berkat-Mu yang begitu luar biasanya dalam kehidupan kami, dan Engkaulah sumber dari semua berkat yang sudah kami terima. Pakailah kami dengan segala apa yang kami miliki untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk senantiasa berbuat demi kebaikan sesama kami, dapat memberitakan kehadiran-Mu, kebaikan-Mu, dan anugerah-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan ayat 6. Ku dengar berkat-Mu turun.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan mencukupkan segala keperluan kami, dan terima kasih atas perkenanan Tuhan bagi kami. Kami tiap keluarga boleh senantiasa merayakan perayaan keselamatan kami melalui peribadahan, persekutuan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya melalui perayaan keselamatan ini, kami senantiasa dikuduskan dan dihantarkan untuk selalu menghayati iman kami, sehingga kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati para pemberita Injil, agar mereka selalu bersuka cita, bersemangat dalam mengabarkan Injil Tuhan. Dan biarlah kami semua jemaat Tuhan dituntun oleh Roh Kudus, agar telinga kami, pikiran kami, hati kami selalu suka dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami boleh menerimanya dengan senang hati, sehingga nama Tuhan semakin masyhur di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hikmat dan kepintaran, kiranya anugerahkanlah hikmat dan kepintaran untuk setiap keluarga yang telah Tuhan bentuk, agar mereka mampu mengajar, memberikan pendidikan atas dasar hikmat yang daripada-Mu, mendidik setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah setiap keluarga boleh melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga selalu berkenan melakukan kehendak Tuhan. Anugerahkan jugalah hikmat dan kepintaran bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenankan menempuh pendidikan untuk saat ini, mulai dari TK, playgroup, sampai ke tingkat mahasiswa, dimanapun mereka boleh menempuh pendidikan mereka, baik di daerah kami ini atau di tempat yang beragam itu, ya Tuhan. Biarlah melalui anugerah hikmat dan kepintaran, semua anak-anak Tuhan boleh bersuka cita mengikuti setiap proses pendidikan mereka sebagai panggilan hidup mereka untuk Tuhan. Anugerahkan jugalah Tuhan hikmat dan kepintaran bagi para pemimpin bangsa negara kami ini, dan juga pemimpin kami dalam kehidupan beragama. Tuhan tuntun setiap pemimpin agar mereka senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus yang daripada-Mu, supaya mereka selalu bertindak demi mendatangkan kebaikan, sukacita, dan kesejahteraan bagi yang mereka pimpin. Kiranya mereka takut akan Tuhan dan selalu jijik akan segala dosa dan pelanggaran. Berkati juga Tuhan para jemaat Tuhan yang sudah tua. Kiranya biarlah mereka selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan anugerahkan panjang umur. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan juga, supaya mereka mau berbagi pengalaman hidup untuk generasi muda gereja sekarang ini, dan teguhkan hati mereka supaya mereka senantiasa menjadi pendoa-pendoa bagi kami. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala berkat dan rezeki,
Kiranya Tuhan melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Apapun yang boleh mereka kerjakan, dimanapun mereka melakukan pekerjaannya, di rumah, di kantor, di ladang, di pasar, dimanapun pekerjaan mereka itu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah apa yang boleh dikerjakan oleh jemaat Tuhan mendatangkan buah yang baik. Selanjutnya itu boleh mereka pakai untuk perjalanan kehidupan mereka, bahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang untuk saat ini sedang berupaya untuk mencari pekerjaan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati, menunjukkan berkat-berkat Tuhan bagi mereka, memperlihatkan setiap pekerjaan bagi jemaat Tuhan sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan kepintaran mereka, supaya mereka juga boleh bersukacita menjalani kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber sukacita, sumber penghiburan, dan juga sumber kesembuhan. Ada banyak pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan setiap seruan pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan ini. Bagi yang belum memiliki jodoh pasangan hidup, kiranya Tuhan yang menunjukkan jodoh yang terbaik untuk jemaat-jemaat Tuhan, agar mereka senantiasa memperlihatkan keluarga yang baik di hadapan-Mu, yang selalu suka untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang berduka atas kepergian orang-orang yang mereka cintai dalam kehidupan mereka, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menghiburkan mereka di dalam hidup mereka. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita untuk saat ini, kami memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan atas segala obat, makanan yang mereka konsumsi, dan para medis dan juga segala upaya yang boleh dilakukan dalam pengobatan itu. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah itu boleh mendatangkan kesembuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang menjalani proses penyembuhan untuk sekarang ini. Kiranya Tuhan meneguhkan hati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit itu dan memperlihatkan kemurahan-Mu untuk menyembuhkan penyakitnya. Tuhan juga yang boleh memberkati para keluarga yang mengurus mereka, supaya mereka dengan penuh sabar boleh mengurus jemaat Tuhan yang sakit, dan Tuhanlah yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan yang dipakai dalam proses pengobatan itu. Biarlah semuanya boleh terlaksana dengan baik Tuhan, sehingga itu boleh mendatangkan iman yang kuat bagi mereka, dan mereka senantiasa akan memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami, bahkan warga jemaat Tuhan yang terkena COVID-19 untuk sekarang ini. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan yang terkena virus ini, menguatkan para medis, para ahli-ahli pengobatan untuk menyembuhkan. Kiranya mereka dipenuhi hikmat yang daripada-Mu, supaya boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Bagi yang telah dipermuliakan, biarlah Tuhan yang menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan, bahkan setiap orang yang cemas, panik karena virus ini. Kami juga memohon ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhanlah yang menghiburkan mereka semuanya,
supaya mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik dalam peziarahan iman mereka di dunia ini. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber perlindungan, kiranya lindungilah kami dari virus COVID-19 yang berkembang sekarang ini. Biarlah di dalam hati kami masing-masing tertanam disiplin diri yang bersumber dari Roh Kudus, agar kami senantiasa bersuka cita mengikuti protokoler kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya kami semua dalam keadaan sehat, sehingga kami bersuka cita menjalani kehidupan kami. Untuk malam yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk kami saat ini, biarlah kami juga dalam perlindungan Tuhan. Jaga tubuh kami, jaga jiwa kami dalam tempat tidur kami masing-masing, supaya kami boleh beristirahat dengan baik, dan itu boleh berguna untuk kesehatan tubuh jasmani kami. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan, berkenanlah mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami yang senantiasa membuat hati-Mu terluka. Kiranya dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380. Kita nyanyikan ayat 2 dan 4. Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita
untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Inilah yang menjadi tema kita pada ibadah pertanyaan kita malam hari ini. Berbicara tentang berkat, saya yakin siapapun kita, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, apapun jenis pekerjaan kita, apapun yang menjadi latar belakang pendidikan kita, apakah itu tidak sekolah sampai kepada perguruan tinggi, dan apapun yang menjadi status sosial kita, kaya maupun miskin, pasti semua orang ingin supaya hidupnya diberkati. Tidak ada orang yang tidak menginginkan berkat itu dalam kehidupannya. Keinginan untuk diberkati oleh Tuhan membuat manusia rajin beribadah, rajin berdoa, berbuat kebaikan, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita menilai berkat itu dari seberapa banyak yang kita miliki. Seringkali kita menilai dan mengukur berkat itu dari apa yang kita dapatkan dan kita peroleh. Seberapa banyak yang sudah kita miliki atau kita raih dalam hidup ini, seberapa suksesnya anak-anak kita, atau seberapa suksesnya pendidikan anak-anak kita dan juga rumah tangga kita, itu yang kita buat menjadi ukurannya. Artinya, saya mengatakan hidup saya terberkati dan saya diberkati oleh Tuhan ketika hidup saya lancar, bebas, tanpa hambatan. Ketika yang saya inginkan terpenuhi, maka saya akan berbicara Tuhan begitu luar biasanya memberkati saya. Tetapi sebaliknya, ketika saya tidak memperoleh apapun dalam hidup ini, atau ketika yang saya inginkan tidak terpenuhi, anak-anak saya tidak berhasil dalam kehidupannya, rumah tangganya, maka kita akan berbicara bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak mencintai dan mengasihi kami. Tuhan tidak mempedulikan kami. Inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada pertanyaan kita pada malam hari ini. Hidup kita, pikiran kita mau diarahkan untuk tidak hanya melihat, mengukur berkat itu hanya dari seberapa banyak yang sudah kita terima, atau untuk tidak mengukur berkat itu dari apa yang dapat kita lihat dan nikmati secara langsung. Misalnya kita tadi katakan yang bisa kita lihat dan nikmati secara langsung, kenaikan pangkat,
anak-anak kita bisa mencapai pendidikannya. Kita bisa mendapatkan 3H, hamoron hagabion hasangapot, gabina niula sinur napinahan. Itu yang sering kita ukur Bapak Ibu. Tetapi Paulus melalui firman Tuhan hari ini, ada berkat ternyata yang lebih bernilai dan berharga daripada segala berkat yang bisa kita nikmati atau bisa kita lihat secara langsung, yaitu berkat rohani. Inilah berkat yang paling bernilai bagi kita, yang paling berharga bagi kita, yaitu berkat rohani, berkat keselamatan. Mengapa dikatakan bernilai dan berharga? Karena di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang paling berharga dan bernilai bagi kita. Berkat keselamatan yang sudah Allah anugerahkan dalam hidup kita. Ada pengorbanan di dalamnya. Bahkan Paulus juga mengatakan di Roma, selamanya kita akan menjadi manusia yang berutang. Tidak ada apapun yang kita miliki yang dapat membayar apa yang telah Allah lakukan bagi hidup kita. Tidak ada materi apapun yang ada di dunia ini yang bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jelas Paulus katakan inilah berkat yang luar biasa rohani, yaitu ketika Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan, pengampunan, dan itu tidak ada jerih payah kita. Kita tidak mengupayakan, kita tidak mengusahakan itu. Tetapi itu Allah berikan kepada kita memang benar-benar karena inisiatif daripada Allah. Kebaikan, kemurahan Allah yang telah memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita sebagai orang-orang yang akan menerima berkat itu. Sebagai orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang sudah diterima oleh Allah. Ini yang luar biasa. Allah menerima kita tanpa melihat siapa kita. Allah menerima kita tanpa memandang siapa kita. Dan Allah melihat kita berdasarkan anugerah yang daripadanya. Untuk itulah Paulus mau mengajak kita melalui firman Tuhan hari ini. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, tentu Allah menginginkan supaya hidup kita juga menjadi berkat bagi sekitar kita. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, Allah mengajak kita sebagai orang-orang yang terberkati. Bagaimana kita menjalin persekutuan dengan orang-orang di sekitar kita. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Tentu kita sudah tahu Bapak Ibu bagaimana jemaat Roma. Ada terjadi perselisihan di antara mereka. Tetapi ketika Paulus mengingatkan bahwa anugerah keselamatan itu tidak mereka upayakan, tetapi karena Allah yang berinisiatif, karena Allah menerima mereka dengan apa adanya, itu mereka ajak, Paulus mengajak jemaat Roma, kalau begitu, mari kita juga mengasihi dan menerima orang lain. Paulus mengajak mereka sebagai orang-orang yang diterberkati, sebagai orang-orang yang dipersekutukan dengan Tuhan. Paulus mengajak jemaat Roma dalam persekutuan itu, orang-orang yang sudah diikat oleh kasih Tuhan, berarti tidak ada alasan untuk saling menonjolkan diri. Tidak ada merasa diri paling hebat, paling lebih dari sesamanya. Karena kita sama. Kita sama-sama orang-orang yang menerima anugerah yang daripada Tuhan. Kita sama sebagai orang-orang yang dikasihani oleh Tuhan. Karena orang-orang yang sudah dikasihani oleh Tuhan, Paulus ngajak tadi, mari menerima, mari mengasihi.
Menerima orang lain artinya mengakui dia dengan segala keberadaannya. Menerima orang lain berarti menghargai dia, tidak menonjolkan apa yang ada pada kita. Menerima orang lain berarti menghargai dia dengan segala sesuatu yang dia miliki. Ini yang mau diajak kepada kita hari ini. Kita mau diajak Bapak Ibu di tengah-tengah kebelbagaian kita. Tentu sama seperti jemaat Roma. Mengapa Paulus ingatkan itu? Karena mereka mulai menunjukkan superior mereka. Mereka gak menghargai, gak mengasihi, tetapi mereka menganggap diri lebih daripada orang lain. Paulus mengajak kepada mereka supaya orang-orang yang memiliki iman yang kuat menopang orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Artinya bisa saja dalam kehidupan kita kadang di dalam kehidupan beriman kita kadang jatuh, kita kadang merasa putus asa. Di sinilah diperlukan bagaimana kita menerima orang-orang yang lemah imannya. Bagaimana kita menghargai orang-orang yang memang tidak seperti yang kita inginkan. Bagaimana kita menerima mereka? Paulus mengajak tadi kepada jemaat di Roma. Terimalah mereka. Kalau engkau merasa bahwa engkau orang yang kuat imanmu, dukunglah mereka yang merasa diri lemah. Mungkin karena persoalan hidup. Mungkin karena persoalan hidup mereka mulai putus asa. Dan jika kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang kuat imannya, maka mari membangkitkan semangat mereka. Peranan kita diperlukan untuk selalu memotivasi mereka. Untuk selalu tetap menghargai mereka. Karena kita sudah diikat oleh Kristus. Kristus adalah yang harus utama dalam kehidupan kita. Kristus harus yang kita permuliakan. Karena ini tujuan hidup kita. Keselamatan itu Allah berikan kepada kita supaya kita bisa mempermuliakan Allah. Supaya bisa mempermuliakan Allah dengan segala keberadaan hidup kita. Dan ini yang diperlukan oleh dunia ini sekarang. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat itu. Sekarang kita diminta, mampukah kita berdampak untuk orang di sekitar kita? Mampukah kita berdampak bagi mereka? Kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi Allah mengajak kita bagaimana kita berbuah di tengah dunia ini dengan segala yang kita miliki. Kalau kita memiliki kelebihan daripada orang lain, baik itu kelebihan dari kepintaran maupun yang lainnya, dengan berbagai talenta yang kita miliki, mampukah kita berdampak bagi sekitar kita? Jika kita merasa tadi bahwa saya adalah orang yang kuat imannya, mampukah kita mendukung orang-orang yang lemah imannya? Atau apakah sebaliknya kita menjatuhkan mereka? Atau apakah sebaliknya kita merendahkan mereka? Hari ini pada malam hari ini di Pertangyangan kita mau diajak tadi. Terlebih dahulu Allah sudah mengasihi kita, sudah menerima kita, tidak memandang siapa kita. Karena itu kita diajak tadi, mari jadi berkat di sekitar kita. Mari jadi berkat. Pakai keselamatan itu, pakai anugerah Allah itu untuk selalu membuat kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Pakai yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita, anugerah keselamatan yang sudah Allah anugerahkan bagi kita. Pakai itu untuk membawa orang semakin mengenal Tuhan. Pakai itu untuk memperkenalkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Pakai itu untuk menunjukkan jati dirimu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maul Dui, kalau kita tidak mengizinkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan yang menguasai kehidupan kita, maka kita akan mampu menerima orang tersebut. Maka kita akan mampu mengasihi orang tersebut. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik bagi kita, apa bedanya pemungut cukai juga melakukan hal tersebut? Tetapi kita diajak tadi, Allah sudah membuka sesuatu yang baru bagi kita. Karena itu mari Bapak Ibu dan saudara-saudari,
Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau engkau merasa Tuhan sudah memberkati hidupmu, pakailah itu untuk bisa menjadi saluran berkat. Kalau engkau merasa Tuhan sudah mengampunimu, pakailah itu juga untuk mengampuni sesamamu. Kalau kau merasa bahwa Tuhan sudah menopang kehidupanmu sampai dengan hari ini, maka engkau juga dipanggil, topanglah kehidupan orang-orang yang lemah imannya. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita mampu keluar dari zona aman kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah daripada Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, seringkali kami mengukur dan menilai berkat Tuhan itu dari materi yang kami miliki. Tetapi kami tidak menyadari Tuhan ada berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yaitu berkat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan Engkau memanggil kami Tuhan supaya dengan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, Engkau mengajari kami untuk kami boleh berbagi berkat di sekitar kami. Engkau mengajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam memperlakukan sesama kami dengan baik, dalam berbagi kepada sesama kami, dalam menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Ya Tuhan, seringkali kami hanya berfokus pada diri kami, padahal Engkau mengizinkan kami supaya kami keluar dari zona nyaman kami, dari egois kami, untuk kami boleh memberitakan keselamatan itu melalui segala perbuatan kami. Agar melalui itu Tuhan, banyak orang yang semakin percaya dan mengenal Engkau, banyak orang yang semakin dikuatkan, dan banyak orang yang semakin melihat bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami dan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap mengajari kami, Roh Kudus-Mu tetap bersama-sama dengan kami, agar kami mampu Tuhan memakai segala sesuatu yang kami miliki demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami, setiap apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai wujud nyata dan terima kasih kami atas segala apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Kau selalu bersama-sama dengan kami dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kami, agar kami senantiasa kuat, agar kami senantiasa memiliki pengharapan dan setia hanya kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 1 dan ayat 4, Molohodo Huyuton sambil mengumpulkan persembahan. Saya
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sehubungan dengan status pandemi COVID-19 di Pekanbaru saat ini, terutama di daerah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih untuk tetap menjaga dan memprotek diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah berdoa, budayakan hidup patuh protokol kesehatan, tetap pakai masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, hindari keramaian, dan berpola hidup sehat. Selamat malam dan malam baik untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita.